Siap, beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Wah, semangat sekali ya belajar hari ini. Sebelum belajar, silahkan pimpin doa dulu oleh KM. Baik Bu, sebelum belajar mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Oke, Ibu absen dulu ya. Ya Bu. Asti, Hadir Bu. Asti hadir ya. Zahra Nur Hadir Bu. Zahra hadir. Kemudian Yunika hadir. Yunika Hadir Bu. Yunika hadir. Lalu Suni Hadir Bu. Suni hadir. Lalu Sophia hadir. Sophia hadir. Sophie Hadir. kemarannya Wafa. Hadir loh. Satu lagi NJ Hadir Ibu. hadir. Oke, berarti hadir semua ya. Alhamdulillah lengkap pagi hari ini. Nah, ada yang tahu hari ini kita akan belajar apa? Sistem ekspresi. Oke anak-anak, hari ini kan kita akan belajar mengenai sistem ekspresi ya. Nah, hari ini itu kita akan belajar mengenai yang pertama, ada struktur dan fungsi organ sistem ekspresi. Yang kedua ada organ-organ penyusun sistem ekspresi. Yang ketiga itu ada faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin ya. Nah, yang keempat itu ada kelainan pada sistem ekspresi. Ibu mau nanya, tadi pagi ada yang sudah olahraga? Saya sudah Ibu. Olahraga apa, Nje? Saya nge-gym Bu tadi. Gym. Wah, di rumahnya punya gym ya? Iya dong Bu. Ada lagi yang sudah olahraga pagi? Belum. Kalau misal olahraga itu biasanya suka mengeluarkan apa? Keringat. Tadi pagi ada yang sudah pipis? Sudah. Pipis itu buang air kecil ya? Iya. Nah, kalau buang air kecil, ibu mau nanya, buang air kecil itu mengeluarkan apa? Air. Kenapa urin pada manusia itu harus dikeluarkan? Kenapa ya? Kenapa enggak? Karena kalau nggak keluar nanti jadi penyakit. Untuk makan racun-racun juga. Pintar. Nah, ibu di sini punya gambaran. Kita hari ini akan belajar sistem Ekspresi. Nah, coba kalian perhatikan. Ini ada gambar sistem ekspresi kelihatan sebelah sini. Kelihatan, Bu. Pintar. Nah, ini yang pertama ada Ginjal. Yang kedua Paru-paru. Lalu Hati. terakhir Kulit. Nah, coba siapa yang mau berpendapat kenapa ginjal itu termasuk organ ekskresi? Ada yang tahu? Apa ya? Ginjal. Karena ginjal itu salah satu komponen utama buat ngeluarin urin. Sebelum kita belajar lebih jauh, ibu mau nanya dulu. Ada yang tahu nggak sistem ekskresi itu apa? Ya, Sophia? Sistem ekskresi merupakan proses pengeluaran zat-zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi oleh tubuh. Wah, betul. Sistem ekskresi itu kan organ-organnya itu ada berapa tadi? Ada 4. Ada 4 ya. Nah, sistem ekskresi ini organ-organnya mengeluarkan senyawa apa aja? Ada yang tahu? Aku Bu. Apa, Sati? Sisa-sisa metabolisme ini berupa senyawa-senyawa yang bersifat toksik atau racun yang kalau misalkan nggak dikeluarkan bakal menyebabkan penyakit ke organ lainnya. Nah, betul. Jadi, si organ-organ yang ada di sistem ekskresi itu akan mengeluarkan racun. Nah, kenapa harus dikeluarkan? Karena racun itu akan berbahaya bagi tubuh. Pinter. Nah, seperti yang tadi udah kita lihat, di sini ada berapa organ? 4. Nah, ada yang mau menjelaskan organ yang pertama itu kita bahas dari sini dulu. Kulit. Saya Ibu. Ya, J. Oke, Kulit jadi itu apa? kulit itu adalah sebagai organ ekskresi ya. Iya. Yang karena mampu mengeluarkan zat-zat sisa. Nah, zat-zat sisanya ini berupa keringat, Ibu. Jadi kalau misalkan kita nge-gym ya tadi kan saya nge-gym ya, Bu. Nah, itu berkeringat berarti itu kulit saya berfungsi, Bu. Nah, bagus. Berarti kulitnya normal ya, bisa berfungsi dengan baik mengeluarkan keringat. Habis olahraga nge-gym, gitu. Tidak keringatnya. Oh, berarti kulitnya sedang melakukan ekspresi. Kulit itu bukan hanya satu lapisan loh. Kulit itu terdiri dari 3 lapisan. Ada yang tahu lapisan apa aja? Aku Bu. Apa ini, Kak? Yang pertama epidermis, yang Ya. kedua dermis, yang ketiga jaringan ikat bawah kulit,
Wah, betul. Coba kita tulis dulu di sini. Nah, organ ekskresi itu ada 4. Yang pertama ada kulit. Kulit dulu. Kulit, Bu. Ya, kelihatan tidak? Kelihatan. Nah, yang kedua ginjal. Ginjal apa? Ginjal. Ginjal. Nah, ada yang tahu ginjal itu fungsinya untuk apa sih? Aku, Bu. Ya, Suni. Nah, ginjal itu kan tadi telah dikatain ya oleh Teh Asti. Ya. Itu ginjal itu kan komponen utama dalam penyusunan sistem ekskresi manusia. Nah, ginjal itu berfungsi untuk menyaring zat-zat metabolisme dalam darah, Bu. Ada yang tahu gak sih letak ginjal itu di mana di tubuh kita ini? Ada yang tahu, angkat tangannya. Saya, Bu. Ya. Letak ginjal itu ada di rongga perut sebelah kiri dan sebelah kanan, ruas-ruas tulang pinggang. Nah, di sini berarti sebelah kiri dan kanan dekat ruas-ruas tulang pinggang nih ya. Nah, berarti ginjal adanya di sebelah sini, area sini. Begitu letaknya ginjal itu. Kebayang nggak di sini? Iya. Ada dua. Kita lanjut. Organ yang selanjutnya. Tadi kan kulit, terus ginjal. Yang sekarang apa? Paru-paru itu adanya di mana? Saya, Bu, ada di rongga dada yang dilindungi oleh tulang rusuk. Pinter. Nah, ada yang tahu gak paru-paru itu fungsinya buat apa sih? Mengeluarkan karbon dioksida. Betul, mengeluarkan karbon dioksida. Yang berfungsi mengeluarkan gas-gas sisa proses pernapasan, yaitu gas CO2. Pinter. CO2 itu artinya Karbon dioksida. Nah, yang ketiga, organ yang ketiga paru-paru. Paru-paru. Nah, yang keempat, yang terakhir organnya apa? Hati. Kalau nggak ada Letaknya hati di mana? Di bagian di bawah Di mana hati? di lambung, di rongga perut sebelah kanan. Hati itu letaknya di mana, Asti? Di bawah dalam rongga perut sebelah kanan, bawah diafragma. Di bawah dia berapa di sini ya letak hati. Letak hati itu bukan di sini ya, Iya. tapi di sini. Sakit hati ya. Sakit hati. Nah, ada yang tahu gak hati itu fungsinya buat apa sih? Saya, Bu. Ya, Zara. Hati itu fungsinya untuk mengekskresikan getah empedu zat sisa dari perombakan sel darah merah yang telah rusak dan dihancurkan di dalam limfa. Iya, betul banget, Zara. Pinter. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pembentukan urin. Urin itu dipengaruhi oleh 2 faktor ya. Urin itu dipengaruhi 2 faktor. Nah, yang pertama itu ada faktor apa aja? Internal. Yang kedua ada Eksternal. Eksternal. Nah, kalau internal berarti adalah faktor Dari dalam. Betul, karena ada in, berarti di dalam. Kalau yang eksternal berarti dipengaruhi oleh faktor luar. Nah, faktor dalam itu apa aja? Ada yang tahu? ada yang pertama itu ada hormon antidiuretik, yang kedua ada hormon insulin. Nah, berarti sekarang lanjut ke faktor Eksternal. Apa aja sih? Saya, Bu. Ya, Asti. Yang pertama itu jumlah air yang kita minum. Iya. Lalu yang kedua faktornya. Saya Suhu lingkungan, Bu. Ya, Suni. Yang terakhir nih, Ibu kasih bocoran ya. Jadi faktor itu ada 3. Yang pertama itu jumlah air yang diminum, yang kata Asti. Yang kedua suhu dan lingkungan. Yang satunya yang terakhir. Ada yang tahu nggak? Siapa? Saya, Bu, Ya, Yunika. gejolak emosi dan stres. Betul. Jadi ketika kita stres dan emosi itu akan satu pengaruh pada pembentukan urin. Jadi jangan marah. Dan juga jangan stres. Kita akan belajar mengenai macam-macam penyakit pada sistem Ekskresi. Nah, ternyata sistem ekskresi itu ada gangguan-gangguan loh. Wow. Wah, gangguan apa itu, Bu? Gangguan yang pertama itu ada yang namanya batu ginjal. Ada yang tahu batu ginjal apa? Aku, Bu. Ya, Suni. Gangguannya itu berupa terbentuknya endapan garam kalsium, Bu, di dalam rongga ginjal. Ya, pinter. Nah, pernah dengar kan ada yang sakit batu ginjal? Iya, Bu. Tuh, yang kedua ada penyakit kuning. Pernah lihat gak orang yang kuning-kuning, matanya kuning, kulitnya kuning? Pernah lihat? Aku juga lihat. Di mana? Temen aku, Bu. Oh, temennya ada penyakit kuning. Iya, kelas sebelah, Bu. Kena apa sih penyakit kuning itu?
teman yang kelas 10 itu apa sih penyakitnya? Tidak tahu Bu, Kenapa, soalnya di saluran empedunya itu air empedunya itu tersumbat, jadi nggak bisa gitu mengalir ke usus 12 jarinya. Oh benar tuh, tersumbat karena adanya sumbatan. Sumbatan. Makanya menjadi kulitnya, matanya itu kuning-kuning. Terakhir, biang keringat. Biang keringat itu penyakit apa sih? Kalau yang saya tahu sih Bu, biang keringat itu kayak gangguan gitu, tapi gangguannya karena ini lagi bahas ini, jadi adanya Ya. di organ yang kulitnya gitu loh Bu. Oh iya betul. Jadi kalau misalkan biang keringat itu biasanya suka ada merah-merah Iya. gitu nih di kulitnya tuh. Kan yang tuh kelihatan di kulit yang merah-merah. Biasanya kayak di pundak, ya biang keringat. Gimana lagi? Di lipatan-lipatan. Nah itu adalah penyakit Biang keringat. Oke, sekarang kita akan duduk berkelompok ya, bagi kelompok. Nah, kelompoknya itu 2 kelompok, 4 orang karena duduknya ini sudah sebaris. Nah ini kelompok 1 ya. Nah ini kalian kelompok 2 ya, duduknya berkelompok ya. Coba duduknya berkelompok. Nah, sekarang ini ada LKPD yang kemarin sudah ibu bagikan. Coba buka di halaman 5 dan halaman 6. Ada kegiatan 1 dan kegiatan 2. Nah untuk kelompok 1 silahkan kalian berdiskusi dan mengisi kegiatan 1. Untuk kelompok 2 silahkan berdiskusi dan isi kegiatan 2. Untuk kalau misalkan ada yang kurang mengerti atau ada yang bingung, tanyain aja ya ke ibu. Iya, Bu. Oh, Ibu iya, nanya. Iya, Sarah. Jadi ini cara menyelam teh ditinggal di checklist aja gitu. Iya, ini kan disiplin soalnya itu soal benar salah. Nah, baca dulu soalnya redaksinya. Oh, Ibu iya, nanya. iya. Iya, Sarah. Jadi ini cara menyelam teh ditinggal di checklist aja gitu. Iya, ini kan disiplin soalnya. Makasih Bu. Ibu, Saya boleh ya, pinjam spidol enggak, Bu? boleh. Ini mah ibu tinggal di ini aja tuh. Iya, coba baca dulu soalnya ya yang ini. Ini sudah dua itu apa? Soalnya Jam depan. Betul dong ini nih di sini. kalian baca dulu ininya soalnya penyakitnya penyakit apa? Nanti kalian benar ya. Hijab juga belum Kita baca dulu keterangannya ya, Ibu ya. Iya, nanti kalau misal Berarti salah. Ibu tunggu. Selain sebagai organisasi, Kita soalnya banyak. udah selesai Bu. Udah selesai? Udah. Yang kelompok 2 sudah selesai? Sudah, Ibu. Alhamdulillah ya. Nah, sekarang coba perwakilan kelompoknya 1 orang yang mempresentasikan hasil diskusinya ke depan. Sini di depan dari kelihatan sama teman-temannya. Tanya Kelompok mana dulu, Ibu? Kelompok 1 dulu. Di sini Bu. Di sini di depan. Waktu punten. Gak ise. Aduh, aura. Teman-temannya disimak ya. Nanti kalau ada yang bingung boleh bertanya ke kelompok 1. Nah, yang pertama itu ekskresi adalah sistem yang mengeluarkan racun dan sisa metabolisme tubuh yang tidak terpakai. Bener nggak sih? Bener ya, kalau menurut kelompok kita itu benar. Soalnya tadi juga udah dijelasin sama Bu Guru. Teman-teman sepakat nggak? Sepakat. Terus yang kedua, ginjal juga berpengaruh pada banyak atau sedikitnya keringat yang dikeluarkan. Benar nggak sih? Menurut kelompok kita masalah. Soalnya yang berpengaruh pada banyak atau sedikitnya keringat yang dikeluarkan itu adalah kulit. Jadi sepakat ya, salah ini tuh. Ya, betul. Ya Bu. Ya, makasih banyak Suni. Yo, sekarang kelompok 2. Siapa yang mau presentasikan? NJ. Di depan. Pertama ada organ, Bu. Iya. Sama keterangannya. Nah, jadi di sini yang pertama itu ada penderita mengalami sesak pada dada, peradangan dan penyempitan saluran napas. Nah, dari sini aja udah tahu, Bu. Kita akan memilih organ paru-paru. Benar nggak, teman-teman? Karena ada saluran Pernapasan. Lanjut, yang kedua. Oke, yang kedua yaitu penyakit yang disebabkan oleh produksi minyak atau sebum yang berlebih. Ditambah sel-sel dengan sel-sel kulit. Nah, di sini udah ada kisi-kisinya, Bu. Sel-sel udah kulit. ada. Iya, kulit. Iya. Nah, jadi ini pilihannya di organ kulit. Bener nggak, teman-teman? Benar. Nah, ada yang tahu itu penyakitnya apa? Namanya apa? Itu adalah penyakit jerawat. Wow. Ada yang sedang berjerawat? Aku berjerawat.
Pokoknya jawabannya betul-betul semua ya. Nah, oke. Nah, jadi kesimpulan belajar hari ini itu sistem ekskresi adalah sistem yang berperan dalam proses pengeluaran zat sisa metabolisme yang sudah tidak digunakan lagi. Betul. Nah, organ-organ yang terdiri dari sistem itu apa aja? Yang pertama ada Kulit, kedua ginjal, paru-paru, hati. Nah, salah satu yang dikeluarkan dari tubuh itu adalah urin. Urin itu dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama ada faktor internal, eksternal. Nah, lalu ada kelainan-kelainan pada sistem ekskresi. Yang pertama itu ada apa? Batang ginjal, Ya, betul. penyakit kuning, Terus biang biang keringat, keringat. Nah, oke. Buat hari ini Ibu cukupkan sekian. Nah, untuk minggu depan itu kalian akan belajar bersama Ibu mengenai sistem pernafasan, lanjutan dari sistem ekskresi. Nah, jangan lupa minggu depan dibaca dulu modulnya ya di bukunya, baca-baca mengenai sistem pernafasan. Insya Allah minggu depan kita akan bertemu lagi bersama. Oke. Dari Ibu cukup sekian. Sebelum kita tutup, kita berdoa dulu. Ya Bu, Dipimpin oleh Kak Im ya. sebelum kita pulang, mari kita berdoa dalam hati. Mulai. Selesai. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.